Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Melanjutkan pembelajaran kita di mata pelajaran usul fikih untuk kelas 12 Aliyah, kita masih membahas tentang hukum-hukum syara' atau al-ahkam asy-syar'iyyah. Jika di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bahwa hukum-hukum syara' itu atau al-ahkam asy-syar'iyyah itu memiliki 4 komponen atau 4 unsur yang juga harus dipelajari, yaitu adalah al-hakim, yang kedua adalah al-hukmu, yang ketiga adalah al-mahkum fih, dan yang terakhir al-mahkum alaih. Di pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari unsur yang pertama, yaitu al-hakim. Al-hakim adalah sang pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama sepakat bahwa yang berhak di dalam membuat hukum atau menetapkan hukum itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam hal bagaimana cara mengetahui hukum-hukum Allah, apakah menggunakan akal atau menggunakan wahyu yang disampaikan oleh para rasul dan kitab-kitab Allah. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang unsur selanjutnya, yaitu adalah al-mahkum fih dan al-mahkum alaih. Unsur yang kedua yaitu adalah al-hukmu, itu kita bahas di pertemuan selanjutnya saja karena memang materinya agak banyak sendiri. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas unsur yang ketiga dan unsur yang keempat, yaitu al-mahkum fih dan al-mahkum alaih. Al-mahkum fih, apa itu al-mahkum fih? Menurut para ulama usul fikih, yang dimaksud dengan al-mahkum fih adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah asyari atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik yang bersifat tuntutan untuk dikerjakan atau tuntutan untuk ditinggalkan, atau juga tuntutan untuk memilih pekerjaan, boleh dikerjakan atau boleh ditinggalkan. Mukallaf di sini adalah orang yang sudah mendapatkan beban hukum. Secara singkat, mukallaf itu memiliki 2 syarat. Syarat yang pertama balik, yang kedua adalah berakal. Itu syarat secara singkatnya. Adapun yang dimaksud dengan taklif adalah beban hukum yang diberikan kepada seorang hamba sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat mana hambanya yang taat dan mana hambanya yang durhaka kepadanya. Kita lihat contohnya. Contohnya al-mahkum fih, yaitu misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholah, dan dirikanlah sholat. Ayat ini mengandung suatu perintah dari Allah untuk mengerjakan perbuatan. Perbuatan apa? Yaitu melaksanakan sholat. Dan perbuatan tersebutlah yang memiliki sifat hukum. Yang dihukumi itu adalah perbuatannya. Perbuatan mengerjakan sholat, dan hukumnya adalah wajib. Kita lihat ayat yang kedua. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Wala taqtulun nafsa. Quran Surah Al-An'am ayat 115. Dan janganlah kalian membunuh jiwa atau menghilangkan nyawa orang lain. Di ayat ini terkandung suatu larangan dari Allah untuk mengerjakan perbuatan. Perbuatan apa? Yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Dan perbuatan tersebutlah yang memiliki sifat hukum, dan hukumnya adalah haram. Nah, jadi perlu diingat bahwa yang menjadi objek hukum itu adalah perbuatan-perbuatan, sehingga perbuatan-perbuatanlah yang dihukumi wajib, mandub atau sunnah, mubah, makruh, dan haram, bukan zat atau sifat dari pelakunya. Jadi ketika seseorang meminum khamar misalkan, itu yang dihukumi haram adalah meminum khamarnya, bukan orangnya. Seseorang yang melakukan sholat, itu yang dihukumi adalah perbuatan dia melakukan sholat,
bukan orangnya juga ya. Yang wajib itu adalah mengerjakan sholat, tidak terikat dengan zatnya atau orangnya, entah dia orang Arab, orang Eropa, atau orang Batu Mandi. Dia tetap harus melaksanakan sholat, karena hukum wajib itu berada di perbuatannya, bukan di orangnya. Ketika seseorang membunuh orang lain, yang dihukumi haram itu adalah perbuatan membunuhnya, bukan orangnya. Jadi orang manapun atau dari suku manapun, ketika dia membunuh orang lain, hukumnya adalah haram, tidak terikat dengan zat atau sifat dari si pelakunya. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat al-mahkum fih. Bagaimana suatu perbuatan itu bisa menjadi objek hukum. Yang pertama adalah mukallaf harus mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya dengan jelas dan sempurna, sehingga tuntutan syariat dapat dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang mukallaf tidak wajib melakukan tuntutan yang memang belum jelas. Jadi seseorang itu harus mengetahui perbuatan yang akan dilakukannya itu dengan jelas dan sempurna. Misalkan kayak tadi ya, dirikanlah sholat. Seandainya Nabi Muhammad tidak mengajarkan tata cara sholat, maka kita tidak wajib untuk melakukan sholat, karena di Al-Quran cuma disuruh melaksanakan sholat, dan di Al-Quran tidak dijelaskan tentang tata cara sholat. Nah, jadi kita tidak bisa mengerjakan sesuatu yang tidak diketahui tata caranya. Tetapi karena Nabi Muhammad sudah menjelaskan tata cara sholat, maka kita wajib melaksanakan sholat. Saya ulangi, seseorang harus mengetahui dengan jelas dan sempurna tentang perbuatan yang akan dia lakukan, atau tentang larangan yang akan dia tinggalkan. Baik dia mengetahui dengan mempelajari sendiri, atau diberitahu oleh orang lain. Itu adalah syarat pertama. Syarat kedua, mukallaf atau pelakunya harus benar-benar mengetahui bahwa sumber taklif atau yang menyuruh tadi itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah tersebut memang benar-benar dari Allah, sehingga ia melaksanakan perintah tersebut atau larangan tersebut berdasarkan ketaatannya dengan tujuan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus yakin bahwa yang menyuruh sholat ini adalah Allah, bukan jin, bukan manusia, atau siapapun. Begitu juga yang melarang membunuh, melarang meminum khamar, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus mengetahui itu, baik dengan dia mempelajari secara langsung atau diberitahu oleh orang lain. Syarat yang ketiga, suatu perbuatan bisa menjadi objek hukum, yaitu adalah perbuatan yang dituntut atau disuruh untuk dilakukan harus mungkin untuk dapat dilaksanakan atau ditinggalkan. Jadi, perbuatan tersebut memang bisa untuk dikerjakan, bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Berkaitan dengan hal ini, terdapat beberapa persyaratan lagi. Yang pertama, tidak sah menuntut suatu perbuatan yang mustahil untuk dilakukan atau ditinggalkan seorang mukallaf. Ketika Allah menyuruh kita untuk sholat, sholat itu memang benar-benar bisa untuk dilaksanakan. Allah tidak mungkin menyuruh kita sholat di dalam air, misalkan ya. Karena pada kenyataannya manusia tidak bisa bernapas di dalam air, kecuali manusia ikan kalau ada. Juga tidak diperintahkan kita melakukan sholat sambil terbang. Ya memang manusia secara logika tidak akan bisa terbang. Jadi tidak mungkin ada perintah untuk melaksanakan sholat sambil terbang. Atau perbuatan tersebut memang bisa untuk ditinggalkan. Tidak ada perintah dari Allah yang menyuruh manusia untuk berpuasa 30 hari tanpa makan dan minum, tanpa berbuka. Ya kan manusia cuma bisa tidak makan dan tidak minum paling cuma 2 hari, ya kan? Kalau 30 hari mana bisa, mustahil. Nah itu berarti tidak mungkin untuk dikerjakan. Sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia itu tidak bisa menjadi objek hukum. Syarat yang kedua, yaitu tidak sah hukumnya seseorang melakukan perbuatan yang dibebankan untuk dan atas nama orang lain. Seseorang itu memiliki beban masing-masing.
Si A disuruh untuk sholat, si B disuruh untuk sholat, si A disuruh untuk puasa, si B disuruh untuk puasa. Tidak boleh si A melaksanakan puasa yang seharusnya dibebankan kepada si B. Misalkan seseorang membunuh dan dihukum kisos, ya udah digantikan kisosnya oleh orang lain. Itu tidak bisa seperti itu, karena itu adalah hukuman yang dibebankan kepada si pelaku. Jadi tidak sah melaksanakan perbuatan yang dibebankan kepada atau atas nama orang lain. Itu adalah tentang al-mahkum fih atau objek hukum. Perbuatan yang bisa menjadi objek hukum syaratnya tadi, yang pertama diketahui dengan jelas dan sempurna. Yang kedua, perbuatan tersebut memang berasal atau benar-benar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, perbuatan tersebut memang bisa dan mungkin untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Itu adalah syarat suatu perbuatan bisa menjadi objek hukum. Unsur selanjutnya yaitu adalah al-mahkum alaih. Apa itu al-mahkum alaih? Al-mahkum alaih menurut para ulama usul fikih adalah seseorang yang perbuatannya dikenai hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut juga dengan mukallaf, yaitu seseorang yang mendapatkan taklif dan perbuatannya terkait dengan hukum-hukum Allah. Kalau yang dimaksud dengan al-mahkum fih sebelumnya itu adalah perbuatan seorang mukallaf, nah ini yang dimaksud dengan al-mahkum alaih ini adalah orang mukallafnya atau si pelakunya. Nah, dapat dipahami ya, bagaimana syarat-syarat seseorang dapat menjadi al-mahkum alaih atau seseorang yang dikenai beban hukum. Syarat pertama adalah seseorang itu dia bisa memahami apa yang menjadi tuntutan syara, baik secara langsung maupun diberitahu oleh orang lain. Tentu syaratnya untuk memahami itu dia berakal dan juga dia sudah balik. Kalau anak kecil yang belum balik dan belum berakal, atau orang gila yang tidak berakal sama sekali, tentu dia tidak akan paham bahwa sholat itu adalah wajib, puasa adalah wajib, meminum khamar adalah haram. Jadi dia tidak bisa menjadi al-mahkum alaih atau orang yang dibebani hukum. Syarat yang kedua yaitu adalah memiliki kemampuan atau kecakapan di dalam melaksanakan tuntutan syara. Nah, ini yang di dalam usul fikih disebut dengan istilah ahliyatul ada atau kemampuan di dalam melaksanakan. Syarat yang pertama tadi orangnya mampu memahami tuntutan syara yang ditandai dengan balik dan berakal. Syarat yang kedua, dia mampu mengerjakan itu. Dia mampu mengerjakan sholat, dia mampu mengerjakan puasa, dia mampu mengerjakan haji, dan lain-lain. Jika berbicara tentang kemampuan atau kecakapan seseorang manusia, maka di dalam usul fikih ada dua jenis kemampuan atau kecakapan. Kemampuan yang pertama yaitu disebut dengan ahliyatul ada atau kemampuan seseorang yang perbuatan dan perkataannya sudah dinilai atau diperhitungkan oleh syara. Ukurannya tentu adalah balik dan berakal. Seseorang itu bisa dianggap sebagai mukallaf jika dia balik dan berakal. Oleh karena itu hukum sudah berlaku kepadanya. Kemampuan yang kedua yaitu adalah ahliyatul wujub, yaitu kemampuan dan kewajiban yang seseorang sudah dapatkan sejak lahir, atau kepantasan seseorang dalam mendapatkan hak dan kewajibannya sejak dari lahir. Seperti dia mendapatkan harta waris, yaitu semenjak dia lahir dia sudah mendapatkan harta waris. Begitu juga dengan kewajiban membayar fitrah atau zakat fitrah. Dari kecil dia sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat fitrah, meskipun yang membayarkan adalah orang tuanya. Selanjutnya, ada beberapa hal yang menjadi penghalang di dalam melaksanakan tuntutan syara atau hal-hal yang menghalangi ahliyatul ada. Yang pertama adalah al-awarid as-samawiyah, yaitu halangan atau kendala yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan disebabkan oleh keinginan manusia. Dan ini tidak bisa dihindari, seperti gila atau dungu atau keterbelakangan mental.
sakit yang berkelanjutan, kemudian mati, dan juga lupa. Itu tidak bisa ditolak oleh manusia. Ada juga al-awarid muktasabah, yaitu adalah halangan atau kendala yang disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Ya, seperti dia mabuk-mabukan, itu kan pilihan dia sendiri, dia mau mabuk atau tidak. Tetapi ketika dia mabuk, kemudian dia tidak bisa melaksanakan sholat, itu termasuk dalam al-awarid muktasabah. Selanjutnya, apa sih dampak dari terhalangnya ahliyatul ada atau kemampuan di dalam melaksanakan tuntutan syariat? Ada 3 kondisi yang diakibatkan dari terhalangnya seseorang dalam melaksanakan tuntutan syariat atau ahliyatul ada. Yang pertama, seseorang tersebut kehilangan ahliyatul ada sama sekali. Dia hilang kemampuannya untuk melaksanakan syariat, itu hilang sama sekali. Kehilangan total, seperti orang gila, orang tidur, atau orang yang sedang pingsan. Maka dia sama sekali tidak memiliki kewajiban di dalam melaksanakan sesuatu. Ya, orang gila tidak bisa disuruh untuk sholat, tidak bisa disuruh untuk melaksanakan puasa, dan lain sebagainya. Ya, itu dia hilang sama sekali kewajibannya. Kondisi kedua yaitu berkurangnya ahliyatul ada pada diri seseorang. Misalkan seorang anak kecil yang sudah pintar tetapi dia belum balik. Ya, ketika dia melaksanakan jual beli ke warung misalkan, atau dia memberikan akad pemberian ya kepada temannya, memberi duit, itu sah. Tetapi ketika dia ingin melakukan akad nikah, itu belum sah. Ya, di suatu perbuatan lain dia bisa, di perbuatan yang lain lagi dia belum bisa. Jadi berkurang. Kondisi ketiga yaitu tidak memiliki dampak apapun terhadap ahliyatul ada, tidak menghilangkan dan juga tidak mengurangi ahliyatul ada, tetapi ada beberapa perubahan hukum dalam rangka melindungi kemaslahatan. Misalkan seseorang yang punya banyak hutang, ya, itu kan termasuk di dalam al-awarid muktasabah, halangan yang disebabkan oleh perbuatan dia sendiri. Seseorang yang memiliki banyak hutang, sebenarnya dia tetap boleh melakukan transaksi jual beli, melakukan bisnis, tetapi hakim boleh memutuskan agar dia tidak melakukan transaksi jual beli atau mengotak-atik harta bendanya sendiri, dan kemudian disita untuk dibayarkan kepada orang yang menghutanginya. Nah, itu adalah dampak dari terhalangnya ahliyatul ada. Ini tadi adalah hal-hal yang termasuk di dalam al-mahkum alaih, atau seseorang yang dibebani atau dikenai beban hukum. Nah, kita sudah mempelajari 3 unsur. Yang pertama adalah al-hakim, yaitu sang pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-mahkum fih, objek hukum, yaitu perbuatan mukallaf. Yang ketiga adalah al-mahkum alaih, yaitu seseorang yang dikenai beban hukum. Kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini dulu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke pembahasan apa itu al-hukum atau al-hukmu. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.